Siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, oh, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Yang mulia, hamba hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa mengurapi hamba, supaya setiap kebenaran yang keluar dari lidah bibir mulut hamba, setiap kebenaran yang hamba ucapkan, yang hamba sampaikan, adalah merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, kebenaran yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau mengambil keputusan untuk hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati
untuk menerima akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari kalau firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itu artinya kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai sebuah peringatan yang sangat serius, ya, sebuah peringatan yang keras. Karena kalau kita tidak mau berjuang untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kekudusan hidup kita, itu artinya sekalipun kita hidup sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap saja kehidupan kita ada di dalam keadaan bahaya kalau kita tidak menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Karena pada akhirnya kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, di kehidupan yang kekal ini, saudaraku, orang yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang ditemukan hidupnya ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Artinya orang-orang yang akan tinggal di dalam kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, ini yang harus kita sadari. Itulah kenapa saya katakan kita harus benar-benar menjaga kesucian kekudusan hidup kita, bahkan kebenaran hidup kita, supaya kehidupan kita bisa ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga ini bukan nanti, ya, bukan nanti ketika kita berada di balik kematian, tetapi sejak kita masih ada di dunia ini, kita sudah harus ditemukan di dalam keadaan yang tak bercacat, tak bercela. Jadi kalau firman Tuhan ingatkan kita, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," maka kita harus melihat kebenaran ini sebagai sebuah perintah Allah, sebagai sebuah peringatan dari Allah Bapa di sorga, bahwa jika kita tidak ditemukan ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada di dalam kebenarannya, kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Jadi kita tidak boleh masa bodoh dengan perintah ini. Yang memerintahkan itu adalah Allah sendiri. Ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Lalu kita tidak berjuang supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran. Maka sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita yang tidak benar-benar kudus di hadapan Allah Bapa di sorga, tidak benar-benar ada dalam kesucian, tidak benar-benar ada di dalam kebenaran, itu adalah kehidupan yang tidak berkenan. Kehidupan yang tidak berkenan ini akan membuat kita tidak bisa diterima oleh Allah. Kita pasti akan ditolak oleh Allah. Ingat, kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, ketika Allah melarang manusia, memberi perintah kepada manusia supaya tidak memakan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17, di mana firman Tuhan katakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, saudaraku, inilah perintah Allah kepada manusia itu. Dan ketika pada akhirnya manusia melanggar perintah Allah,
maka manusia harus menerima akibat dari pelanggaran itu, akibat dari pemberontakan itu. Manusia harus terpisah dari Allah. Manusia harus mati. Manusia tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan manusia diusir oleh Allah. Jadi kita harus melihat bahwa Allah sangat serius dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Pelanggaran atas perintah Allah pasti akan menuai hukuman. Kejadian pasal 3 ayat 23, firman Tuhan katakan begini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara perhatikan itu. Nah, kalau kita hidup saat ini sebagai orang percaya, kita sudah tahu kebenaran ini, bahwa melanggar perintah Allah pasti akan mendapat hukuman. Lalu saat ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Seperti yang dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kalau kita tidak serius memperkarakan kesucian hidup kita, kalau kita tidak serius memperkarakan kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita, kehidupan kita benar-benar ada di dalam bahaya. Dan kita tidak boleh main-main dengan perintah ini, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya ketika nanti kita berada di balik kematian. Saudara perhatikan itu. Kita harus benar-benar sadar, kita tidak selamanya hidup di dunia ini, saudaraku. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita hanya hidup 70 sampai 80 tahun kalau kita kuat. Seharusnya kita memperhatikan akan hal ini. Sebab ketika nanti kita berada di balik kematian, segenap hidup kita, semuanya itu nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau firman Tuhan memperingatkan kita dengan peringatan yang keras seperti itu, ya kita harus serius hidup menuruti perintah Allah. Jadi kita tidak boleh lagi hidup menuruti arus dunia ini. Kalau kita hidup menuruti arus dunia ini, kita pasti akan tersesat. Artinya kita tidak akan hidup menuruti perintah Allah. Nah, ini menjadi ancaman bagi kehidupan kita di kekekalan nanti, di mana kalau kehidupan kita tidak ditemukan benar-benar ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Allah, maka kita pasti akan terbuang dari hadapan Allah. Kita pasti akan terpisah dari Allah. Dan kalau terpisah dari Allah artinya akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, akan terbuang ke dalam api neraka. Saudaraku, tidak banyak orang percaya yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus, jadi nanti kalau mati pasti akan masuk surga. Tetapi kita lupa satu hal, melanggar perintah Allah itu artinya memberontak kepada Allah. Melanggar perintah Allah itu artinya perbuatan kejahatan di mata Allah. Dan setiap pelanggaran terhadap perintah Allah atau perbuatan kejahatan di mata Allah itu adalah dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita sudah tahu di dalam Kristus kita menerima kasih karunia Allah yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal,
Itu berarti selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, supaya kehidupan kita tetap ada di dalam kebenaran. Barulah kehidupan kita bisa dipandang sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, setiap anak-anak Allah harus ada di dalam keadaan tidak bercacat, tidak bercela. Di dalam kerajaan sorga sudah tidak ada dosa. Jadi kalau kita tidak mau berjuang serius untuk perkara yang satu ini, yaitu menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita, maka saya harus katakan kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal, berjalan menuju api neraka. Mari kita serius memikirkan akan hal ini. Ingat, sekalipun kita tahu Allah itu panjang sabar, Allah itu besar kuasanya, tetapi kita juga harus sadar bahwa Allah sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Kalau kita benar-benar ingin tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal, kalau kita benar-benar tidak ingin terbuang ke dalam api neraka, saudaraku, kita harus menyadari bahwa ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehidupan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, maka ketika waktu Tuhan tiba, kita berada di dalam sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Sebab ketika nanti kita berada di balik kematian, kita akan masuk kepada dimensi hidup yang kekal. Pada dimensi hidup yang kekal ini ada kesadaran yang kekal. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Nah, persoalannya selama ini menjadi orang percaya kan kita tidak mau tahu dengan keadaan ini. Kita terkesan masa bodoh, ya. Sehingga kita masih tetap hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kita hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua untuk menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena 1 menit di depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup ini. Sekali lagi saya katakan bahwa 1 menit di depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup ini. Saudaraku, secara pribadi, saya sendiri bukan orang yang sudah sempurna, belum. Masih jauh dari kesempurnaan. Masih ada kesalahan-kesalahan yang saya buat dalam hidup ini. Tetapi saya selalu bergumul dan mau berjuang supaya bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, kalau kita terus hidup mengikuti keinginan dan kemauan diri kita sendiri, yang semuanya itu hanya dipenuhi dengan berbagai keinginan daging, maka itu sama dengan kita sedang mempermainkan Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, kalau kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan daging, kita sedang mempermainkan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini dimulai dengan sebuah peringatan keras. Jangan sesat. Ya, itulah kenapa di awal tadi saya katakan bahwa kita jangan lagi masa bodoh dan hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan jangan sesat. Ini satu peringatan yang sangat keras, di mana kita harus menyadari bahwa jika kita tetap hidup dalam keinginan-keinginan dan hawa nafsu diri yang merupakan keinginan daging, maka sesungguhnya kita sedang tersesat. Dengar itu?
Kalau kita mengikuti hawa nafsu diri kita yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka sesungguhnya saat ini kita sedang tersesat. Lalu pada kalimat berikutnya dari ayat firman Tuhan ini dikatakan apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudaraku, itulah kenapa tadi saya katakan kalau kita tetap hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri yang penuh dengan keinginan daging, maka sebenarnya kita sedang mempermainkan Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah seberapa hebatnya kita ini, seberapa kuatnya kita ini, seberapa supernya kita ini sehingga kita tetap hidup mempermainkan Tuhan dan tidak pernah mau menyadari bahwa akibat dari cara hidup yang mengikuti keinginan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu diri, kita akan tersesat dan akan terseret ke dalam kebinasaan. Yang akan kita tuai adalah kebinasaan. Pada kalimat selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Perhatikan itu, saudara, apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Di sini kita melihat letak keadilan Allah. Artinya begini saudaraku, sebagai orang percaya kita tahu kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau keselamatan ini kita sia-siakan karena kita lebih memilih untuk hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, maka Allah tetap pada keadilannya, yaitu akan memberi hukuman kepada setiap orang yang bersalah. Sebab Allah akan mengadili dengan adil, saudaraku. Dan inilah yang firman Tuhan katakan. Dan kebenaran ini sudah sering kali kita baca. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kata menumpang di dunia ini menunjukkan bahwa kita tidak selamanya ada di dunia ini. Kata menumpang di dunia ini juga menunjukkan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita benar-benar merindukan untuk pulang ke rumah Bapa, kita harus mulai berjaga-jaga sejak saat ini, mempersiapkan hidup kita supaya tetap ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, kita harus ditemukan ada dalam keadaan berkenan. Sebab jika hidup kita tidak ditemukan ada dalam keadaan berkenan, maka di kekekalan nanti kita harus terbuang ke dalam kengerian yang sangat dahsyat, yaitu ke dalam api neraka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kita dan memberkati kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.